I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pemersatu Bangsa. Bangsa Psikopat maksudnya. Kali ini kita akan kembali membahas lanjutan serial Teluh Darah episode yang ketiga. Pada episode terakhir kita sudah melihat bagaimana teror mengerikan yang dialami keluarga Pak Bondan dan Pak Ahmad. Apakah di episode 3 ini kita akan diberitahu siapa pelaku dari aksi santet-menyantet ini? Daripada makin penasaran, mari kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Pada awal film kita diperlihatkan dengan Wulan, Astuti, dan Wisnu yang membawa Pak Ahmad ke rumah sakit. Panggil dokter Reza ya. Pak Ahmad terus mengeluh menahan rasa sakit yang luar biasa. Ketika dokter sedang memeriksa kondisinya, tiba-tiba Pak Ahmad merasa mual dan kembali memuntahkan darah. Tapi anehnya terdapat satu tawon besar di muntahan Pak Ahmad. Singkat cerita, dokter memperlihatkan hasil ronsen dari tubuh Pak Ahmad. Dan ternyata dalam tubuh Pak Ahmad bersih dan tidak ada apa-apa. Tapi Wisnu bingung kenapa ada tawon di muntahan bapaknya. Lalu dokter menjelaskan, kemungkinan dari makanan yang Pak Ahmad konsumsi belakangan ini mengandung benih atau telur serangga, kemudian masuk ke perut lalu menetas, dan dia keluar melalui muntah. Di saat kondisi seperti ini, Pak Ahmad masih bisa bercanda dan masih tidak merasa curiga dengan keanehan yang dia alami belakangan ini. Di sisi lain, setelah Esa menemukan bangkai kepala T-Rex di dalam lantainya, dia berencana untuk membakarnya. Sebenarnya itu tuh adalah bangkai kepala musang, seperti yang pernah ditemukan di rumah Pak Ahmad. Tapi kalau di rumah Pak Ahmad, bangkai musangnya masih utuh. Anehnya setelah dibakar, bangkai kepala itu terlihat hidup dan mengeluarkan banyak kelabang. Kembali lagi ke rumah sakit, di sini Wisnu yang sudah kecanduan obat-obatan mulai merasa gelisah. Karena seharian dia belum menyentuh obatnya. Wulan yang sudah tahu dengan kelakuan Wisnu mulai memperingatinya untuk tidak bertingkah aneh-aneh. Tidak lama kemudian Wulan kembali mendapatkan telepon di mana pas diangkat orang itu tidak bicara dan hanya mengeluarkan suara menggeram. Ternyata dia adalah Reno. Ketika Wulan sadar kalau itu si Reno langsung mematikan teleponnya. Lalu kita mundur ke 2 minggu sebelum pernikahan Wulan dan Reno. Di sana mereka sedang membicarakan rencana pernikahan mereka. Reno sudah mempersiapkan tempat spesial untuk pernikahannya. Lalu tiba-tiba, Reno, aku gak bisa nikah sama kamu. 2 minggu sebelum hari H. Tentu saja Reno sangat kecewa dengan keputusan Wulan yang tiba-tiba membatalkan pernikahan mereka. Tapi keputusan Wulan sudah bulat dan dia belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Sementara di sisi lain, Esa masih penasaran dengan kematian ayahnya. Di ruangan Pak Bondan, Esa menemukan beberapa lembar koran yang memberitakan tentang pembunuhan berantai di Bumi Osing. Esa juga menemukan kamera dan kaset jadul di laci tersebut. Di kaset itu terdapat tulisan Februari tahun 1998 PT AKW. Kalian harus ingat ya, tahun 98. Esa yang penasaran langsung memutar kasetnya. Isi kaset tersebut memperlihatkan acara peresmian sebuah perusahaan yang baru saja dibuka, bernama PT AKW. Terlihat juga di video itu ada Pak Ahmad dan Pak Bondan. Karena penasaran, Esa pun mencari profil Pak Ahmad dari Google. Pas ketemu ternyata Pak Ahmad merupakan CEO dari PT AKW tersebut, di mana perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor minyak dan gas swasta. Di informasi itu juga diperlihatkan PT AKW Energi telah bekerja sama dengan PT BS Resource untuk menggarap blok Sumeneb di Jawa Timur untuk memperluas jangkauan tambang mereka. Karena blok Sumeneb itu sendiri diperkirakan memiliki cadangan gas 20 juta kubik feet dan cadangan minyak sebesar 2,5 miliar barrel. Saya yakin informasi ini berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai yang ada di Bumi Osing, Jawa Timur. Lebih tepatnya di Banyuwangi pada tahun 1998. Kemudian karena Pak Ahmad tidak bisa dihubungi, Esa pun mencari kontak PT AWK untuk berbicara dengan Pak Ahmad.
Tapi sayangnya Esa mendapatkan kabar kalau Pak Ahmad sekarang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Cempaka. Ketika Astuti lagi nyuapin Pak Ahmad makan, tiba-tiba Pak Ahmad kembali merasakan sakit yang luar biasa di tenggorokannya. Dan Pak Ahmad kembali muntah darah. Mereka semua terkejut karena terdapat beberapa paku di muntahan tersebut. Lalu di sini Wulan komplain sama dokternya. Karena sebelumnya si dokter mengatakan hasil ronsen dari Pak Ahmad bagus dan tidak terdapat hal aneh di dalam tubuhnya. Tapi lagi-lagi seperti kasusnya Pak Bondan, dokter tidak mengetahui penyakit yang diderita Pak Ahmad. Wulan berniat ingin memindahkan ayahnya ke rumah sakit lain karena dia merasa dokter di rumah sakit ini gak bisa diandalkan. Tapi Astuti tidak setuju dikarenakan kondisi Pak Ahmad yang semakin memburuk tidak memungkinkan untuk pindah ke rumah sakit lain. Sedangkan Wisnu yang dari awal sudah curiga dengan keanehan yang mereka alami, dia mulai mencari informasi tentang santet di Google. Di sini Wisnu mulai yakin kalau penyakit bapaknya emang gak bisa dijelasin secara logika. Dan dari info yang sudah dia baca, kalau paku memang sering digunakan dalam dunia santet menyantet. No, please deh. Kakak tuh yang please deh. Wisnu juga menyinggung soal Wulan yang menemukan rambut dan paku di wastafelnya 2 hari yang lalu. Tapi Wulan yang gak percaya hal seperti itu masih menganggap kalau paku itu paku yang ditinggalin tukang waktu renovasi rumah. Tidak lama kemudian Astuti mendapatkan telepon dari Rima, istri pertamanya Pak Ahmad, di mana Rima kembali ingin meminta uang haknya ke Pak Ahmad. Nanti kalau dia sudah baik, nanti. Di sini Wisnu curiga, apa mungkin si Rima yang ngerjain Pak Ahmad? Karena Pak Ahmad selalu menghindar dan tidak pernah lagi mengirimkan uang haknya. Ketika Pak Ahmad sudah agak mendingan, dia pun menjalani tes USG untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam perutnya. Tapi di sini Pak Ahmad masih belum tahu kalau tadi dia habis muntah paku. Pas dicek ternyata perut Pak Ahmad aman dan tidak ada apa-apa. Tapi keanehan kembali terjadi, di mana Pak Ahmad merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Di sini kita melihat seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perut Pak Ahmad. Ketika dicek lagi, ternyata sudah banyak tawon yang bersarang di dalam perutnya. Situasi panik kembali terjadi. Dokter dengan cepat langsung menyuntikkan penghilang rasa sakit. Di depan ruangan kita melihat Esa sudah berada di rumah sakit itu untuk menemui Pak Ahmad. Ketika sudah memastikan kalau itu benar Pak Ahmad, Esa segera menghampiri Wulan dan memperkenalkan dirinya. Di sini Esa ingin mengajak Wulan untuk berbicara karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Esa langsung mengatakan tujuannya ingin bertemu dengan Pak Ahmad. Dia ingin cerita ke Pak Ahmad tentang kondisi terakhir ayahnya sebelum dia meninggal. Esa merasa penyakit yang diderita ayahnya cukup aneh. Karena itu Esa ingin mendengar penjelasan dari Pak Ahmad langsung. Kenapa ayahnya sebelum meninggal sering merasa ketakutan. Lalu Esa menunjukkan video ketika Pak Bondan dan Pak Ahmad di acara peresmian PT barunya. Esa bertanya apakah ada orang lain yang Wulan kenali di video itu. Ternyata di video itu juga terlihat Rima, istri pertamanya Pak Ahmad. Tapi di sini Wulan pura-pura tidak tahu. Esa juga mengatakan kalau orang terakhir yang Pak Bondan hubungi sebelum meninggal adalah Pak Ahmad. Pesan terakhir yang dikirim Pak Bondan ke Pak Ahmad tertulis semua ini berasal dari Pak Ahmad dan Pak Ahmad harus ikut bertanggung jawab. Di sini Wulan agak nggak terima karena dia merasa Esa menuduh bapaknya penyebab kematian Pak Bondan. Karena sudah kesal, Wulan pun meninggalkan Esa dari sana. Di depan rumah sakit kita melihat ternyata Reno, mantan tunangan Wulan, dari tadi sudah berada di sana. Entah apa tujuannya. Keesokan harinya Pak Ahmad kembali melakukan pemeriksaan. Kali ini dia akan melakukan pemeriksaan endoskopi, di mana dokter akan memeriksa bagian dalam tubuh Pak Ahmad menggunakan kamera. Awalnya masih terlihat aman, hingga dokter menemukan sesuatu yang bergerak di dalam lambung Pak Ahmad. Ternyata banyak sekali tawon yang bersarang di dalam lambungnya. Di sini Pak Ahmad kembali merasakan sakit yang luar biasa. Pak Ahmad yang sudah tidak tahan langsung melepaskan semua alat di tubuhnya. Lalu tiba-tiba ribuan tawon keluar dari tubuh Pak Ahmad. Kali ini Wulan sekeluarga sepertinya sudah menyadari kalau ini semua sudah terlalu aneh. Di akhir film kita melihat Reno yang sedang berbicara dengan seorang bapak-bapak tua.
Bapak itu mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu apa lagi selanjutnya Pak Harna? Dan episode ketiga sudah selesai. Di sini kita kembali dibuat bertanya-tanya, apakah Reno dalang dibalik semua ini? Dan ayah siapa yang dimaksud oleh bapak tadi? Apakah ayahnya Wulan? Kita cari tahu jawabannya di next episode. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.